Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Aprilia Kusmadewi, saya absen 31 kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik penyusunan pola karir pegawai. Sebelum kita ke topik pembahasan, kita perlu tahu dulu nih, apa itu pola karir pegawai. Dalam peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 35 tahun 2011, yang dimaksud dengan pola karir pegawai adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. Kemudian kita lanjut dengan unsur-unsur pola karir pegawai. Dalam penyusunan pola karir pegawai dapat dilakukan dengan cara mengaitkan unsur-unsur pola karir yang meliputi A. Pendidikan formal. Setiap jenjang jabatan harus ditetapkan tingkat dan kualifikasi pendidikan formal, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara profesional. Contoh, jabatan fungsional medik veteriner harus berpendidikan dokter hewan. B. Pendidikan dan pelatihan atau diklat. Jabatan diklat, jabatan merupakan pendidikan dan latihan dasar yang harus ditempuh seseorang pegawai sebelum diangkat dalam jabatan tertentu. Hal ini untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian di bidangnya. Contoh, seorang PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu harus mengikuti dan lulus dari diklat fungsional. 3. Usia. Usia berkaitan dengan pendidikan formal dan masa kerja yang dimiliki dalam pengembangan karir seseorang. Contohnya Joshua Siahaan, SP, lahir tanggal 12 April 1980, terhitung mulai dari tanggal 1 Maret 2004 diangkat sebagai CPNS dengan golongan uang 3A. Terhitung mulai tanggal 1 April 2005, ia diangkat sebagai PNS dengan pangkat penata muda golongan uang 3A. Kemudian Joshua diangkat jabatannya sebagai fungsional penyuluh pertanian pertama terhitung mulai tanggal 1 Juni 2006 dalam usia 25 tahun 6 bulan, masa kerja 2 tahun 3 bulan. D. Masa kerja. Masa kerja merupakan waktu kerja yang ditempuh oleh seseorang pegawai untuk sebuah jabatan. Hal ini dapat dilihat dari contoh pada unsur usia tadi. 5. Pangkat golongan ruang. Pangkat golongan ruang seorang PNS berkaitan dengan jabatan yang diduduki dan atau pendidikan formal yang dimiliki. F. Tingkat jabatan. Merupakan jabatan struktural dari eselon yang terendah sampai dengan eselon yang tertinggi, dan jabatan fungsional tertentu dari jenjang jabatan yang terendah sampai yang tertinggi. G. Pengalaman jabatan. Seorang PNS harus memiliki pengalaman yang ada korelasinya dengan bidang tugas jabatan yang akan didudukinya. Contoh, seseorang yang menduduki jabatan struktural eselon 3A di lingkungan Biro Kepegawaian harus berasal dari pejabat struktural eselon 4A di lingkungan Biro Kepegawaian pula. H. Penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja dilakukan terhadap seorang PNS yang akan atau sedang menduduki jabatan. I. Kompetensi jabatan. Setiap jabatan yang ada dalam satuan organisasi harus ditetapkan standar kompetensi jabatannya. Contoh, jabatan Biro Hukum harus teliti, mampu membuat perjanjian, dan sebagainya. Yang kedua adalah alur karir pegawai. Setelah mengetahui unsur-unsur pada pola karir pegawai, kita akan berlanjut kepada alur karir pegawai. Alur karir pegawai dibagi menjadi dua, yaitu alur karir PNS secara reguler dan alur karir PNS secara fast track. A. Alur karir PNS secara reguler. Alur karir ini mendasar pada asumsi pendidikan formal usia. Pendidikan formal usia sejak pengangkatan CPNS sebagai berikut. Nomor 1, pendidikan dan usia asumsi yang digunakan, yaitu yang A untuk pendidikan SLTA atau D1, D2, D3, S1 atau D4, S2 dan S3 pengangkatan pertama kali berusia 35 tahun. Kedua, tidak terjadi penyesuaian ijazah. Kemudian poin kedua, kepangkatan dan masa kerja. Asumsi yang digunakan yaitu satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Kedua, kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 tahun dalam jabatan dan 1 tahun dalam pangkat. Yang kedua ada alur karir PNS secara fast track, mendasar pada asumsi sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan dan usia. Asumsi yang digunakan yaitu pendidikan SLTA pengangkatan pertama kali berusia 18 tahun.
Kedua, pendidikan D2 pengangkatan pertama kali berusia 20 tahun. Ketiga, pendidikan D3 pengangkatan pertama kali berusia 21 tahun. Keempat, pendidikan S1 atau D4 pengangkatan pertama kali berusia 23 tahun. Kelima, pendidikan S2 pengangkatan pertama kali berusia 25 tahun. Keenam, pendidikan S3 pengangkatan pertama kali berusia 27 tahun. Ketujuh, tidak terjadi penyesuaian ijazah. Kemudian, poin kedua, kepangkatan dan masa kerja. Asumsi yang digunakan yaitu A. Satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Poin B. Kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 tahun dalam jabatan dan 1 tahun dalam pangkat. Ketiga, ada kategori jabatan. A. Kategori jabatan pemula ialah jabatan yang nilai dan kompleksitasnya relatif masih rendah dan merupakan pengenalan tugas dan fungsi jabatan yang baru didudukinya. Poin B. Kategori jabatan. Pengembangan ialah jabatan yang nilai dan kompleksitasnya lebih tinggi dari kategori jabatan pemula, serta untuk menambah pengalaman jabatan dan pengembangan kapasitas diri yang telah dimiliki. 3. Jabatan pemantapan ialah jabatan dari nilai dan kompleksitasnya sangat tinggi. Kemudian yang terakhir ada pola perpindahan jabatan. Karir awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional umum maupun jabatan fungsional tertentu dengan pola alur karir secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.